Hari ini muncul seorang pembunuh aneh di sekitar Jalan Tambak. Saat ini, sudah ada korban sebanyak 3 orang. Penampilan luar dan organ tubuh korban mengalami luka parah sebelum mati. Kondisinya sangat buruk dan caranya sangat kejam. Harap para penduduk kurangi bepergian dan hati-hati terhadap orang yang mencurigakan. Itulah berita yang sedang ditonton oleh MC kita sambil makan cemilan. Di Kompleks Simfoni, terjadi sebuah kasus pembantaian keluarga. Kelima anggota keluarganya meninggal dengan tragis tanpa alasan. Kasus sedang diselidiki, di sekitar kompleks kemungkinan masih ada bahaya. Di Klamo Plaza terjadi sebuah kasus pengulitan. MC kita berkata, di kota Gandung terjadi sekitar 3-5 kasus pembunuhan setiap hari. Ada apa ini? Berita seperti diam-diam mengingatkan para penduduk untuk nggak mendekati semua tempat itu. Apakah karena mau memberi kode melalui berita bahwa pembunuhnya bukan manusia? Sementara di bawah tempat tinggalnya terlihat seseorang yang sedang diserang makhluk aneh disertai dengan suara gemuruh yang menyambar. Tapi sekarang terjadi apapun, aku udah nggak merasa aneh. Karena aku sendiri juga pernah mengalami hal-hal paranormal. Aku masih ingat sampai sekarang, di kehidupan sebelumnya, aku mati karena kanker. Tadinya masih berbaring di ranjang ICU. Kemudian tiba-tiba menjadi anak gelandangan di sebuah desa yang asing. Lalu ada yang memakaikannya sebuah jubah hitam. Nak, panggil aku kakek, mulai sekarang kamu hidup denganku aja. Ucap kakek itu. Setelah itu, kakek itu menjadi satu-satunya keluargaku di dunia yang asing ini. Setelah itu aku pikir bisa hidup tenang seumur hidup, tapi 2 tahun yang lalu kakek itu pergi tanpa pamit. Dan hanya meninggalkan sebuah surat dan tabungan 200 juta rupiah. Surat itu berisi, ada masalah di sekte, aku harus pergi, Charlie, cucuku, semoga kau baik-baik aja. Ada masalah di sekte apanya, klise banget. Entah bagaimana kabar kakek itu sekarang. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dengan sangat keras. Astaga, jam 2 malam masih ada yang mengetuk pintu sekencang itu, punya etika nggak sih? Lalu Charlie mengintip dari lubang di pintunya. Dan terlihat ada seorang cewek yang mengetuk pintu teman sekamarnya. Charlie bergumam, seorang cewek, kekuatannya kencang banget, apa dia punya urusan mendesak untuk mencari Kak Hera yang tinggal di sebelahku? Dia mau ngapain? Buka pintunya, aku tahu ada orang di dalam. Cewek itu jika bukan orang gila, berarti penguntit mengerikan. Aku harus segera memberitahu Kak Hera. Lalu Hera membalas, ada di rumah. Yang di luar itu bukan manusia. Dan dia terus menggedor-gedor pintu di sana. Hiks, aku harus bagaimana? Ada orang kan? Malah pura-pura nggak ada di rumah. Malah pura-pura nggak dengar. Dan Hera hanya bisa terdiam ketakutan. Buka pintunya, buka pintunya. Hera bergumam sambil mengeluarkan air mata. Aku udah melihat wajahnya. Dia Yulisa Lester. Yulisa Lester, sepertinya pernah dengar. Dan dia terus menggedor-gedor pintu dengan kepalanya. Hehehe, cepat buka pintunya. Aku ingat, dia korban cewek dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menggemparkan seluruh kota Gambi tahun lalu. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Di 1 tahun yang lalu. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Jangan ke sini. Aku hanya menyentuh pantatmu sebentar. Kau malah mencakarku. Kau merusak wajahku, si bos Gandung. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Buka pintunya, aku mohon, tolonglah aku. Tapi sudah terlambat. Bos Gandung itu mencabik-cabik Yulisa Lester dengan pisau. Dia mencengkram rambutnya, malah mengetuk pintu, nggak bisa diam. Lalu dia menariknya. Semuanya tutup pintu rapat-rapat, kalau banyak ikut campur, berarti cari mati. Kalau ada yang keluar, akan kutusuk sampai mati. Cewek sialan, rasakan rasanya wajah hancur. Aku mohon, siapapun, bukalah pintunya. Tolong aku, dasar jelek, moodku jadi hilang, matilah. Dan bos Gandung itu benar-benar menusuknya sampai mati. Halo, di tempatku ada sedikit masalah. Benar, hanya pertahanan diri. Oke, aku serahkan diri sekarang untuk ditahan beberapa hari seperti biasa, hahaha. Tapi, terjadi hal yang aneh. 7 hari kemudian, si preman mati di tempat penahanan. Kondisi kematiannya sama persis seperti Yulisa Lester. Kembali ke masa sekarang. Kalau nggak buka pintunya, aku masuk sendiri ya.
Dia mencoba membuka pintunya dengan rambutnya, dan akhirnya pintu itu terbuka. Charlie terkejut sampai melepaskan ponselnya. Pintu rumah Kak Hera terbuka. Aduh HP-ku, dan Yulisa Lester mendengar itu. Lalu dia memalingkan pandangannya dan mendekati rumah Charlie. Hehehe, hehehe. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Aku udah melihatmu. Astaga, kenapa dia jadi mengincarku? Charlie mundur sambil gemetaran, lalu mengambil tongkat baseball. Ayo, kau pikir aku takut padamu? Aku cowok dan punya aura yang, aku nggak takut pada hantu. Tapi seketika itu, ada sistem yang muncul di hadapannya. Terdeteksi aura hantu, sistem siluman diaktifkan. Sistem berhasil diaktifkan, diberikan 100 poin energi hantu awal. Hah, ini cheatku yang terlambat belasan tahun. Apakah mau menggunakan 100 energi hantu untuk mengundi kartu siluman untuk melawan hantu? Sedangkan di luar masih ada hantu Yulisa Lester yang menggedor-gedor pintu. Undi, kenapa enggak, sekarang juga enggak ada cara lain. Lalu muncul mesin slot di depannya. Dan dia mulai menarik tuasnya. Ting, ting, ting tong, ting tong. Lalu mesin itu mengeluarkan kobaran api. Lalu meledak dan membentuk sebuah gambar siluman. Apa ini? Apakah Anda mau segera menggunakan kartu siluman ini? Lalu Charlie melirik ke arah pintu. Udah nggak mengetuk pintu. Jangan ngelantur, cepat jawab. Kalau begitu, simpan dulu aja, sekarang aku udah tenang, haha. Sementara Hera meringkuk ketakutan, karena hantu Yulisa Lester itu mencoba membuka pintunya. Walaupun udah diganjal dengan barang seadanya, tapi hantu itu masih bisa membukanya. Aku kesakitan, cepat tolong aku. Cepat tolong aku, cepat buka pintunya, hehehe. Lalu ada yang menyentuh pundaknya. Selamat malam, cewek cantik. Lalu dia berlari ke pintu. Ayo tangkap aku, say. Lalu dia langsung menutup pintunya. Berani-beraninya menutup pintu di depanku. Buka pintunya, aku mau mematahkan kepalamu. Cih, berisik banget. Lalu Charlie membuka pintunya sampai hantu itu terjatuh. Sesuai keinginanmu, silahkan masuk. Hantu pengetuk pintu kaget, energi hantu plus 5. Sepertinya kalau membuat hantu muncul gejolak emosi, akan mendapatkan energi hantu. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Jangan harap bisa kabur, kau sendiri yang masuk. Aduh, jangan malu, ayo kita berak bersama. Menyebalkan banget, aku bunuh kau. Tunggu, coba lihat ke belakangmu. Lalu hantu itu melirik ke arah cermin di belakangnya. Dan hantu itu kaget. Ada hantu. Cih, berisik banget. Lalu alur ceritanya menjadi ambigu. Dia menghampiriku dengan ganas, menyeramkan banget. Hiks, aku takut. Jangan takut, gandeng tanganku. Aku bawa kau untuk terbebas darinya. Oke, kakak. Lalu Charlie membawa hantu itu ke atap. Dan dia celingak-celinguk. Yulisa, kau pergi dulu. Nggak mau, kita pergi bersama aja. Hati hantu pengetuk pintu berdebar, energi hantu plus 20. Aku mau tetap di sini untuk menghadang hantu jahat di dalam cermin. Hantu itu tersipu malu. Kakak, lalu Charlie mendorongnya. Udah Yulisa, cepat pergi. Dan hantu itu kebingungan. Ternyata, dia didorong sampai jatuh dari atap. Menipu hantu pengetuk pintu untuk lompat dari gedung, energi hantu plus 30. Dia seharusnya udah matikan. Dan hantu itu terjatuh menabrak mobil. Terlihat tangannya tak bergerak, dan dia tak sadarkan diri. Tapi, dia langsung membuka matanya. Dasar bajingan, akan ku bunuh kau. Sepertinya benar-benar nggak bisa membunuhnya tanpa kartu siluman. Aku terpaksa bertaruh. Lalu dia langsung menggunakan kartu itu. Setelah diaktifkan, bisa mendapatkan sebagian kekuatan siluman dalam waktu setengah jam dan mengundi sebuah kekuatan secara acak. Lalu Charlie berteriak, setelah masa perubahan siluman selesai, bisa mempertahankan 10% fisik dan energi siluman selamanya, ada 1% peluang untuk mewarisi kekuatan silumannya. Charlie berkeringat merasakan energi siluman yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan pupil matanya mulai berubah. Ting, telah mendapatkan kekuatan dari undian, raungan macan. Dan terjadi pusaran energi yang berputar membentuk tornado. Dan hantu itu memandanginya. Sampai akhirnya dia melompat. Lalu mencakar dinding. Dan merangkak merayap seperti cicak. Charlie tersenyum memandanginya.
Dasar bajingan. Syukurlah kamu masih hidup, tadi aku lupa ini lantai 12, maaf ya. Cepat, aku tarik kau naik. Hantu itu tersenyum dan bergumam. Oke, karena kau mau menarikku naik. Aku biarkan kau juga merasakan keputusasaan saat jatuh dari lantai 12. Lalu dia menggenggam tangan Charlie. Dan dia kesakitan karena tangannya terbakar. Ah, lepaskan aku. Telapak tangan si hantu wanita terbakar, energi hantu plus 10. Lalu Charlie memeluknya. Aku mana mungkin rela melepaskanmu. Lalu dia melompat ke pembatas atap. Dan terjadi hujan disertai gemuruh petir yang menyambar. Charlie tersenyum. Sayang, matilah, ucap Charlie sambil melempar hantu itu ke bawah gedung. Aku tahu kau nggak akan mati hanya dengan jatuh. Kali ini, aku nggak akan berbelas kasih lagi. Dan Charlie menerjang dan meluncur ke arah hantu itu dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Dan Charlie menatapnya dengan tajam. Sedangkan hantu itu tubuhnya hancur dan kesakitan. Tolong, sakit, tolong. Tapi Charlie hanya diam memandanginya. Lalu dia meraung dengan sangat keras. Dan seketika itu, hantu tadi hancur dan lenyap tak tersisa. Hantu pengetuk pintu, hantu jahat, mati, energi hantu plus 99. 99 energi hantu ditambah 110 energi hantu dari semua aksi sebelumnya, berarti bisa mengundi 2 kali, wow. Tapi kakinya hampir terjatuh ke lubang karena ledakan tadi. Di tanah jadi muncul lubang sebesar ini karena ledakan tadi, apakah ini akan menyebabkan kepanikan? Udahlah, yang penting nggak ada yang lihat aku yang melakukannya. Aku hanya seorang mahasiswa biasa. Lalu dia berjalan masuk sambil melihat sistem dan bergumam. Apa maksud hantu jahat yang ada di dalam sistem siluman? Apakah itu level hantunya? Apakah masih ada hantu yang mengerikan daripada hantu pengetuk pintu? Kembali ke kamar dulu aja, baru pikirkan lagi masalah sistemnya. Sedangkan di luar kamar, Hera menangis mengira Charlie sudah mati. Hicks, Charlie, kamu bodoh banget. Kamu lompat dari tempat setinggi itu, pasti mati. Kak Hera tenang aja, hantunya udah dibasmi. Charlie, kamu manusia apa hantu? Charlie menjawab, ya manusialah. Lalu Hera memeluknya. Hicks, syukurlah kamu nggak apa-apa. Dan Charlie malah keenakan dipeluk Hera. Hehehe, Kak Hera, bisa nggak aku minta bantuanmu? Kamu mau aku melakukan apa? Untuk membalas jasamu, aku bisa melakukan apa aja. Ah, bukan apa-apa, hanya jangan beritahu orang lain. Bahwa aku yang menyingkirkan hantunya. Tenang aja Charlie, aku tahu orang seperti kalian suka menjadi misterius, aku nggak akan memberitahu siapapun. Lalu dia berbalik dan menyuruh Charlie menunggu. Ku taruh di mana ya? Nah, ketemu. Ini hadiah dariku, nanti kita urus transfer ke pemilikannya. Terima kasih Kak Hera, tapi nggak perlu. Dalam hati Charlie. Kak Hera biasanya mengandalkan rumah ini untuk dapat biaya sewa, aku nggak bisa merampas sumber pencariannya hanya karena menyelamatkannya. Kamu nggak suka tinggal di rumah yang ini, lihatlah, masih ada yang lain, pilih aja. Dan Charlie ngiler ngelihat banyak sertifikat rumah. Di otak Charlie saat ini. Adik, aku dengar kau udah nggak mau bekerja keras lagi. Hehehe, dan akhirnya Charlie mengambil salah satu sertifikat itu. Dan dia sibuk ngetik sesuatu di laptopnya. Dilihat dari berita belakangan ini dan kejadian malam ini, mudah untuk menyimpulkan, bahwa nantinya ada hantu yang lebih mengerikan. Masa perubahan siluman sudah selesai, 10% fisik dan energi siluman tetap dipertahankan, kekuatan tidak diwarisi. Sekarang hanya bisa mengandalkan sistem siluman untuk menjadi kuat, kalau enggak, aku akan hancur seperti korban yang lainnya. Karena setelah efek kartu siluman selesai, sisa kekuatanku nggak bisa menghadapi hantu yang selanjutnya. Coba cari ada kasus pembunuhan apa aja di kota Gandung belakangan ini. Dan dia mengklik berita di web. 3 korban tewas, korban pertama tewas di rumah, korban kedua di depan tangga, korban ketiga di pinggir jalan. Wajah semua korban rusak, seolah-olah pelaku memiliki semacam obsesi untuk merusak wajah orang. Charlie berkata, sangat mirip dengan hantu pengetuk pintu terobsesi terhadap mengetuk pintu dan membunuh orang, sedangkan hantu ini terobsesi pada merusak wajah dan membunuh orang.
Lokasinya cukup dekat dengan kampus, setelah selesai kuliah besok, bisa pergi lihat. Lalu dia menutup laptopnya. Nggak boleh menunggu si hantu mencariku, aku harus secara inisiatif pergi mencari hantunya. Keesokan paginya, di Universitas Gandung. Semalam senang banget di bar. Aku masih pusing, setelah aku pingsan, ada belasan cowok ganteng yang meminta nomorku. Ayo cepat, kalau terlambat lagi nanti nggak lulus. Charlie memandangi mereka sambil bergumam. Sayang banget si kakek nggak ada, kalau nggak, dia pasti senang melihatnya. Di tengah perjalanannya, dia dipanggil oleh seseorang. Dan Charlie menoleh ke arahnya. Ternyata dia adalah cewek bernama Willa, sedangkan di belakangnya bernama Clara. Dan di dalam kelas terlihat para cowok sok ganteng yang menatap mereka dengan jengkel dan tidak senang. Dewi Clara dan Dewi Willa, Charlie beruntung banget, bisa-bisanya dia menjadi teman masa kecil Dewi Willa. Ini untukmu, ibuku mendapatkannya dari kuil, kau bawa terus, sebaiknya jangan dilepas. Ah, terima kasih. Dalam hati Charlie. Begitu ku ambil, aura siluman dalam tubuhku langsung terpengaruh. Lalu berkata, ini nggak murah kan, kau berikan begitu aja padaku. Belakangan ini di luar ada banyak masalah, terjadi banyak banget kasus pembunuhan, usahakan untuk tetap di rumah. Sedangkan Clara marah dan menutup mulut Willa. Lalu dia membawanya pergi. Willa melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi dulu, jangan keluar rumah di malam hari. Sepertinya Willa juga tahu masalah hantu. Di sisi Willa dan Clara. Sesak banget. Willa, kalau begini, kau udah melanggar hukum ketat dari Mediatris dan Helman. Aku hanya memberikan selembar jimat, aku juga nggak bilang apa-apa. Aku peringatkan ya, dia hanya orang biasa yang akan mati kalau bertemu hantu. Jangankan masalah statusmu yang dari dunia orang ajaib itu, dalam hal latar belakang aja, kalian udah beda jauh. Aku hanya menganggapnya teman biasa, nggak bilang mau yang lain. Teman biasa bisa memberikan jimat penghadang roh jahat. Harganya itu 4 miliar rupiah di pasar gelap. Willa bergumam sambil berlinang air mata. Untuk membalas jasa menyelamatkan nyawa, selembar jimat nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada Charlie, mungkin sekarang aku udah dijual entah kemana. Hei, lepaskan dia. Di sisi Charlie. Sepertinya di dunia ini memang ada kekuatan yang bisa menghadapi masalah hantu. Lalu dia menaruh jimat itu di kantung celananya. Keberadaan hantu di dunia ini belum diungkapkan, seharusnya ada hubungannya dengan perkataan sistem. Yang dimana, sistem berkata, hantu memakan energi manusia, siluman memakan energi hantu. Dan setelah Charlie masuk ke dalam kelas, dia disambut oleh teriakan seseorang. Bajingan, kenapa nggak ngajak kami untuk hal sebagus itu? Diajak bicara sendiri dengan Dewi Willa, hebat juga kau. Ada cewek jadi lupa teman, kita bunuh aja dia. Lalu ada yang mengetuk meja. Berisik banget, kalian nggak tahu sebentar lagi kelas dimulai. Dia adalah Simon Zafar, putra grup Zafar. Dan mereka langsung menutup mulut mereka. Dalam hati Charlie, tubuhnya gede banget, emang enak kalau punya banyak uang untuk makan. Charlie, kau juga mengenal Willa, beberapa hari lagi akan ada pesta di rumahku, Willa juga akan datang, apakah kau mau ikut? Tapi Charlie menghiraukannya dan pergi. Cih, membosankan. Nggak ada waktu untuk datang, aku lupa kau masih perlu bekerja setelah selesai kuliah, hahaha. Iya, aku bukan seperti Tuan Simon yang bisa minta uang pada ayahmu hanya dengan bersikap manja. Charlie, dasar bajingan. Lalu dia dihadang oleh dua orang. Dua budak ini bagus juga, begitu Simon berteriak, keduanya langsung mengepungku. Kau nggak tahu siapa yang kau singgung. Ada beberapa orang yang nggak akan sanggup kau singgung seumur hidup. Minta maaflah pada Kak Simon. Charlie hanya terdiam memandangi mereka. Lalu dia melirik Simon yang ada di belakangnya. Mau berantem, kalau aku diganggu, akan kuganggu balik habis-habisan, jangan menyesal kalau nanti kesakitan. Tapi ada yang berdehem dari belakang Charlie. Aku punya kabar baik, ayah Simon Zafar mensponsori kelas kita untuk jalan-jalan selama 2 hari ke villa keluarga Zafar lusa, seluruh perjalanannya gratis. Hore, pasti seru. Hidup Tuan Simon. Semuanya duduk, kelas akan segera dimulai. Dalam hati Charlie, ayahnya Simon sangat pelit, mana mungkin dia sebaik itu. Hari ini kita lanjut pelajaran The Dish Before Execute.
kata-kata baru pertama, fish flavor fried egg. Charlie melihat sesuatu, lalu dia mengaktifkan mata silumannya. Dia bergumam, ternyata emang ada yang salah dengan Simon. Di malam harinya, tempat ini kotor banget. Ternyata itu adalah Charlie yang sedang mencari hantu yang terobsesi pada merusak wajah dan membunuh orang. Biar kulihat peralatannya. Oke, Tuan, Charlie Jensen, energi hantu, 9, kartu siluman, siluman sanca merah, bintang 1, Raja Iblis, bintang 1. Aura hantunya begitu pekat, 2 kartu siluman entah cukup atau enggak. Hei, kau cari siapa? Pak, mau tanya, Maria Zoma tinggal di rumah yang mana? Dan bapak itu terkejut. Enggak tahu, pergi sana. Hanya ditanyai sebuah nama aja udah ketakutan begitu, sepertinya ada sesuatu di wilayah ini. Hening banget, di malam hari nggak ada satupun orang lewat. Lalu dia mencium sesuatu. Ini bau disinfektan, apakah asalnya dari gedung ini? Lalu dia menelusuri gedung itu. Di ruangan nomor 101, ada seorang bocah yang sedang makan mie. Dick, kenapa kamu makan sambil melihat koridor? Minggir, kau menakuti temanku. Lalu Charlie melirik sekitar. Temanmu, bukannya nggak ada orang di koridor. Tadi temanku masih ada di sini, begitu kau naik, dia langsung kabur ketakutan. Dan anak itu menyeruput mie-nya. Sedangkan Charlie terlihat ketakutan dan menelan ludah. Yuna, kamu bicara dengan siapa? Kenapa kau masuk ke gedung kami malam-malam begini? Bu, apakah kau mengenal seorang tetangga bernama Maria Zoma? Lalu ibu itu terkejut dan keringat dingin. Enggak kenal, cepat pergi. Orang-orang di sini cuek banget. Kalau enggak, coba naik 2 lantai dan tanya lagi aja. Dengan keringat deras ngucur dari wajahnya, ibu itu membuka koridornya, dan memanggil Charlie. Hei nak, kalau di koridor ada yang bertanya padamu, aku cantik enggak, kau jangan memedulikan apa-apa lagi, langsung kabur aja. Kenapa harus kabur? Karena, jika kau bilang dia enggak cantik, cewek itu akan menggila dan membunuhmu. Oh, terus bagaimana kalau aku bilang dia cantik? Lalu ibu itu tersenyum. Dia akan membuat wajahmu secantik dirinya. Lalu dia langsung menutup pintunya. Menarik, setiap hantu mempunyai mekanisme aktivasinya. Lalu dia melihat aura hantu. Dan dia langsung berlari ke atas. Lalu dia dikejutkan dengan sosok mayat yang terpental dan jatuh di hadapannya. Astaga, bikin kaget aja, dia pasti udah lama mati kan? Apa, ada satu lagi. Lalu dia terjatuh di pangkuan Charlie. Dan dia memegangi tangannya yang terluka. Ah, sakit. Dan melirik ke arah Charlie. Orang hidup. Dan dia memegang tangan Charlie. Ayo, ikut denganku. Mbak, kau mau apa? Kalau mau hidup, jangan banyak tanya. Dia membawa Charlie ke tempat pipa. Nggak lewat jalan keluar. Di sini lebih tersembunyi, kalau lewat jalan keluar, bisa gawat kalau dihalangi olehnya. Mbak, bisakah kau? Diam, jangan ganggu aku. Lalu dia akan melakukan sesuatu. Dan menempelkannya pada jimat. Tuhan melindungi, ada dewa pelindung tersembunyi. Lalu dia menempelkan jimat itu di samping pintu masuk. Dan pintu itu mulai menghilang. Jimatnya hanya bisa menutupi aura orang hidup, kalau nggak mau mati, jangan bersuara. Dan di luar terdengar suara langkah kaki yang berjalan. Hahaha, apakah aku cantik? Bicaralah, apakah aku cantik? Apakah aku cantik? Dan mereka berdua hanya bisa terdiam dengan keringat yang mengucur dari wajahnya. Ada satu orang lagi, sembunyi di mana kalian? Kau ada di mana? Cepat jawab aku, apakah aku cantik? Cepat jawab aku, cepat jawab. Lalu hantu itu pergi ke pintu keluar. Dan mereka berdua juga keluar. Akhirnya bebas. Aku perkenalkan diri, namaku Sena Chandra, aku adalah seorang paranormal, kau juga bisa memanggil kami orang ajaib. Dalam hati Charlie, ternyata ada profesi khusus bidang ini, entah apa pandangan mereka tentang orang baru sepertiku. Dia mungkin akan kembali lagi setelah berkeliling, ikut aku mulai sekarang agar bisa bertahan hidup. Kita pikirkan cara untuk pergi dari gedung ini. Tapi mereka terlambat, karena hantu itu sudah ada di atas mereka. Awas di atas. Sekarang udah bisa menjawabku kan? Apakah aku cantik? Lalu dia melompat dan menerjang. Apakah aku cantik? Tapi Sena tak tinggal diam dan menggunakan sebuah jimat.
Langit dan bumi sebagai dasar segala kekuatan. Dan dia memukul hantu itu. Jimat cahaya emas. Senjata yang dipakai hantu itu terpental. Charlie tepuk tangan. Wow, keren. Tapi Sena malah jatuh dan menimpa Charlie. Kena jurus sendiri, sia-sia aku memujimu. Energiku udah habis, aku mungkin nggak bisa mengalahkannya. Kau lari keluar gedung sekarang, lalu lapor polisi. Hantu itu berjalan dan mengambil senjatanya. Lalu dia berdiri. Kakak, menurutmu, apakah aku cantik? Hah, kau cantik, cantik apaan? Hah, aku cantik. Sena terkejut. Ini gawat. Cepat lari, kau akan diganggu olehnya sampai mati karena udah menjawab pertanyaannya. Hahaha, kau bilang aku cantik. Berhenti, aku nggak bilang kau cantik, kau punya masalah pemahaman, aku ini menyindir, ngerti nggak? Aku buat kau jadi cantik juga, senang nggak? Hahaha. Lalu Charlie menahan tangannya. Hei, mau aku senang. Lalu dia menggendong hantu itu dan membawanya pergi menjauh. Kalau begitu, ayo kita bersenang-senang. Dia menendang pintu. Lalu membawa hantu itu masuk. Ayo, jangan malu. Kau mau melecehkanku karena merasa aku cantik, dasar genit. Lepaskan aku, dasar genit. Dan Charlie tersenyum. Kebetulan, julukanku saat masih kecil adalah si genit. Ayo biar Kak Genit pahami kecantikanmu lebih lanjut. Dalam hati si hantu, astaga, dia benar-benar mau meniduriku, hantu pun mau, dia aneh banget. Charlie mulai menggerakkan lidahnya. Ah, menjauhlah. Hantu itu bergumam. Benar juga, aku punya pisau, buat apa aku takut padanya. Begitu buru-buru untuk bersenang-senang denganku, ingat untuk menutup pintunya. Lalu langsung menutup pintunya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku, dia hanya orang biasa, tapi menghadapi hantu jahat secara langsung, dia pemberani banget. Sedangkan di dalam, hantu itu memeluk Charlie, dan mengarahkan pisaunya dengan mulutnya. Karena kau mencintaiku, jadilah sama sepertiku. Dalam hati Charlie, kalau aku bercanda lagi, mungkin aku benar-benar akan mati. Lalu dia langsung menggunakan kartu siluman sanca merah. Gunakan kartu siluman sanca merah. Lalu wajahnya mulai berubah dan memunculkan sisik ular. Telah menggunakan kekuatan besar siluman sanca. Dan keluar energi siluman yang meledak-ledak dari tubuhnya. Adik hantu, kenapa kau begitu terobsesi pada penampilan? Kalau kau sama jeleknya denganku, kau akan tahu sejahat apa pandangan orang lain. Lalu Charlie menghampirinya dengan sangat cepat. Aku mengerti, kau kurang percaya diri terhadap penampilanmu sendiri. Mau aku bantu selesaikan masalah ini untuk selamanya? Bagaimana caranya? Selama kau memotong bagian tubuh di atas lehermu, nggak akan ada yang peduli tentang penampilanmu lagi. Dan hantu itu mencoba memahami perkataan Charlie. Di atas leher, lalu hantu itu marah. Langsung aja bilang potong kepalaku. Hehe, aku nggak takut padamu kali ini. Zirah sisik merah. Charlie menahan serangan hantu itu dengan tangannya yang dilapisi zirah sisik merah. Dan menahan pisaunya, lalu melempar hantu itu. Dan tangan Charlie kembali seperti semula. Udah pakai cheat masih bisa membuat tanganku terluka, pisaunya bagus. Kembalikan pisauku. Charlie tersenyum. Pisaumu, hah. Lalu Charlie menebas hantu itu. Sekarang ini udah jadi pisauku. Lalu hantu itu mulai tak sadarkan diri. Kenapa tiba-tiba terbang? Apa aku udah berevolusi? Hah, agak familiar, ini dada siapa? Sepertinya punyaku. Dan Charlie membakarnya. Hantu wajah rusak, hantu jahat, mati, energi hantu plus 99. Sedangkan Sena terkejut mendengar suara ledakan dari dalam. Suaranya kencang banget, apakah dia mati di dalam? Lalu dia mengeluarkan sesuatu. Kalau begitu, aku juga nggak boleh kabur sendirian, ayo, hantu jahat. Aku baru aja mau membuka pintunya, kau udah. Di lantai 6, klinik kecantikan bidadari, terlihat lampunya menyala. Sedangkan Charlie dan Chandra menelusuri ruangan. Bagaimana kau membunuh si hantu wajah rusak? Hehe, itu rahasia. Charlie menghampiri mayat tadi. Jangan pura-pura lagi, jadilah hantu, beri aku lebih banyak energi hantu. Tapi mayat itu tetap diam. Belum ada bau mayatnya, apakah harus menunggu sampai 7 hari kematiannya? Kau juga orang ajaib, sepertinya sebelumnya aku mempermalukan diriku sendiri di depan orang hebat. Apa itu? Aku nggak pernah dengar.
Sena menghela nafas sambil bergumam. Sekarang ada banyak orang hebat di mana-mana, wajar kalau banyak anak muda yang hebat nggak memahami dunia orang hebat. Lalu dia mengambil ponsel, dan membuka aplikasi yang bernama aplikasi neraka. Sekarang, Mediatrice dan Helman adalah dua pihak yang terkuat. Mediatrice mengutamakan merekrut berbagai orang hebat. Sedangkan Helman mengutamakan latihan tubuh sendiri. Ini adalah aplikasi hasil kerja sama mereka, ini kode undangannya, ayo scan. Kau juga bisa memotret sisa tubuh hantunya dan mendapatkan poin setelah melaporkannya di aplikasi neraka. Poin itu adalah mata uang di dunia orang ajaib. Charlie terkagum-kagum mengetahui itu. Biasanya harus memotret berapa foto, apakah aku perlu foto bersama hantunya, apakah ada syarat untuk tingkat kejernihan fotonya, poinnya berapa lama akan cair. Udah, kalau ada masalah, tanyakan nanti lagi aja. Kita harus segera pergi dari sini, di gedung ini masih ada satu hantu lagi. Bukannya takut, Charlie malah bersemangat. Masih ada hantu, di mana? Cih, aku lagi nggak mood untuk bercanda sekarang, dilihat dari aura hantunya, kemungkinan itu hantu jahat tingkat tinggi. Tiba-tiba Charlie merubah ekspresinya menjadi sangat serius. Sejak kecil, aku diajari kakekku untuk memikul tanggung jawab sebesar kemampuan sendiri. Melindungi penghuni di dalam gedung ini adalah tanggung jawab orang-orang seperti kita. Ayo, kita cari hantu tingkat tinggi. Dia yang menyelamatkan nyawaku, aku ikut aja. Di lantai berapa? Lantai 6. Dalam hati Sena. Mungkin dia benar, orang yang mempunyai kemampuan harus memikul tanggung jawab yang sesuai, tadi pemikiranku terlalu sempit. Tapi pemikiran Charlie saat ini, masih ada satu hantu, sia-sia kalau nggak dilawan. Masa perubahan silumannya masih ada 18 menit, sia-sia kalau nggak digunakan. Di lantai 6, klinik kecantikan bidadari, tercium bau disinfektan yang sangat pekat. Dalam hati Charlie, sepertinya bau disinfektannya berasal dari sini. Lalu dia berkata, sepertinya Maria Zoma menjadi hantu jahat setelah operasi plastiknya gagal. Dan bertanya, kau yang membuat ini? Iya, awalnya aku membuat formasi di sini untuk menangkap Maria Zoma. Saat aku udah hampir menyingkirkannya, hantu yang satunya lagi muncul dan menyerangku. Mana hantu yang satunya lagi, di mana? Hei, apakah kau mendengarkanku? Aku curiga hantu yang satunya lagi ada di luar, lihat ke sana. Ah, aura hantunya pekat banget. Hantunya kemungkinan besar ada di ujung koridor. Lalu mereka memencet bel, dan datang seseorang dari dalam menghampiri mereka. Dia bertanya, kau cari siapa? Sena membuka aplikasi neraka, dan merubahnya menjadi kartu polisi. Kami menerima laporan terjadi kasus kekerasan di gedung ini, tolong bekerja sama dengan pemeriksaan. Oh, kalau begitu masuklah. Charlie berkata, aplikasinya bagus banget. Setelah di dalam, Sena berkata, Huff, ada bau lumut di dalam. Lalu dia melihat sebuah foto keluarga. Foto keluarga. Lalu mereka melirik satu sama lain. Kau sendiri di rumah? Enggak, ada putraku. Charlie bertanya, putramu? Bisakah minta dia keluar untuk bicara sebentar? Apa perlu? Dia baru berusia 8 tahun, dia nggak mungkin melakukan kejahatan kan? Kami bukan curiga putramu melakukan kejahatan, kami hanya melakukan prosedur aja, tolong kerjasamanya. Kalau begitu, aku suruh dia keluar. Sebelumnya, aku sudah bertanya pada penghuni di dalam gedung, katanya selain Maria Zoma, masih ada satu lagi orang aneh. Banyak orang pernah melihat seorang anak laki-laki yang makan menghadap dinding, selain itu, katanya anak itu tinggal di lantai 6. Jangan-jangan anak aneh itu, teman yang dikatakan gadis kecil di lantai bawah. Selain itu, aku juga mendapat kabar bahwa semua orang pada tubuh korban. Tapi perkataannya terhenti ketika ibu yang disuruh membawa anaknya, keluar menghampiri mereka. Putraku nggak mau keluar, kalau nggak, kalian masuk aja untuk menemuinya. Oke. Sena membuka kamar anak itu dan masuk. Nak, kami masuk ya. Anak itu sedang membaca buku. Lalu dia melirik ke arah Sena dan Charlie. Kalian, datang untuk apa? Jangan takut, aku adalah teman ibumu, aku datang untuk menjengukmu. Ibu, maksudmu cewek yang di luar itu? Dia, bukan ibuku. Tadi di luar ada foto kalian sekeluarga, apa maksudnya dia bukan ibumu?
Kalau bukan ibumu, siapa dia? Kalau bohong, nanti jadi mandul loh. Aku, nggak bohong, sekarang dia udah bukan ibuku. Charlie menyentuh kepalanya, oh, lanjutkan. Malam itu, ibu sedang keramas di wastafel. Suamiku, aku mau makan apel. Ayah sedang mengupas apel di ruang tamu. Oke, waktu itu, pada pukul 12 malam kurang 1 menit. Wah, ayah hebat banget. Kulit apel yang ayah kupas malam itu sangat panjang dan nggak putus sedikit pun. Dia menghampiri istrinya. Istriku, lihat, aku hebat kan? Setelah pas jam 12 malam, istrinya tersenyum seram. Ayo makan. Aduh, nggak perlu kau suapi, aku makan sendiri aja. Saat ibu makan apel, terjadi hal aneh. Ibu yang di luar cermin sedang makan apel, tapi ibu yang ada di dalam cermin masih keramas. Charlie berkata, teruskan. Saat itu, aku ketakutan dan langsung kembali ke kamar, nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku hanya tahu orang yang tampangnya sama persis dengan ibuku itu nggak pernah masak lagi untukku. Aku terpaksa minta makanan sisa dari temanku di lantai bawah dan bersembunyi di sudut untuk menghabiskannya. Setelah itu, baru aku pulang. Bagaimana pandanganmu tentang masalah ini? Aku pernah mendengar sebuah kisah hantu. Kupas sebuah apel utuh di depan cermin pada jam 12 malam, kalau kulitnya nggak putus, hantu cermin akan merasuki tubuh orang itu dan merebut kehidupannya. Ayo, coba lihat ke tempat wastafel. Ketika sudah sampai di wastafel, mana cerminnya? Pakunya masih ada, sepertinya cerminnya udah dilepas. Lalu ibu itu memanggil, makanannya udah siap, kedua petugas polisi, ayo makan bersama. Bukannya anak itu tadi bilang ibunya sekarang nggak pernah masak lagi. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi, bertindak sesuai situasi aja. Makanannya udah siap, dan terlihat makanan yang disiapkannya terlihat sangat menjijikan. Dalam hati Charlie, astaga, daging mentah dan belatung, tahanan hukuman mati pun nggak makan makanan begini. Kalau koki tahanan hukuman mati berani melakukan ini, para tahanan pasti rusuh, tampangnya aja menjijikan banget. Ada apa, nggak sesuai selera. Sedikit, kelihatannya terlalu hambar. Dasar Charlie sialan. Kalau begitu, kau suka makan apa, aku buatkan untukmu. Anda buatkan daging saus stroberi aja, dagingnya jangan terlalu bersih, aku suka yang masih ada baunya. Siluman cermin merasa jijik, energi hantu plus 20. Mimin nggak tahu ini salah ngetik apa enggak, harusnya kan hantu, tapi ya udahlah, Mimin ikut aja. Dalam hati Charlie, sekarang udah jelas siapa hantunya, hehe. Bu, aku hanya bercanda, aku minta makanan rumahan biasa aja. Buatkan mata kuda saus aja, kalau ini pun nggak ada, itu nggak sopan. Kebetulan masih ada satu mata kuda di lemari es, tunggu sebentar, hehe. 5 menit kemudian, bukannya kau suka makan yang rasa asli, jadi aku hanya merebusnya sampai matang 10%. Lalu Charlie mengambil dan menatapnya. Dan memasukkannya ke mulutnya, lalu menggigitnya. Tapi Charlie langsung membuangnya. Ini kau sebut matang 10%, alot banget. Dalam hati hantu cermin, cerewet banget, siapa dia sebenarnya? Aku rasa kau emang sengaja menyulitkan siluman cermin, energi hantu plus 30. Jangan marah, makanan ini diberi pada anjing pun termasuk menyiksa anjing, pantas saja setiap hari putramu pulang setelah makan di luar. Aura hantunya kuat banget. Bu, jangan marah, aku beri kau satu kesempatan lagi, buatkan aku makanan yang mudah aja. Anak laki-laki rebus, bisa kan? Di rumah kalian juga udah ada bahan makanannya. Hanya perlu melepas semua bajunya, terus rebus sampai matang, kali ini mau matang 30%. Dan sepertinya hantu itu sangat marah. Kau sedang mempermainkan aku, dan dia mulai berubah. Dia emang hantu jahat tingkat tinggi. Dipermainkan aja udah marah, kalau begitu, kau permainkan aku juga aja. Dasar sialan, hanya bercanda, kenapa tiba-tiba marah, kau payah banget bu. Kalau begitu, aku juga mulai serius. Penghalang merah. Dan terjadi ledakan di dalam gedung. Tapi, penghalang itu tidak bisa menghentikannya. Dia kuat banget, dan penghalang itu hancur berkeping-keping. Gawat, udah nggak sempat. Dan dia menghampiri Charlie, lalu dia mulai menghipnotisnya. Dan Charlie mulai kehilangan kesadarannya. Sedangkan anak yang tadi, matanya ditutupi oleh Sena.
Jangan lihat matanya. Hahaha, kalau emang hebat, coba aja terus menggila. Dia mencengkram kepala Charlie dengan sangat kuat. Charlie bergumam, "Huf, kepalaku udah mau hancur. Untungnya pada saat-saat terakhir, aku memasang zirah sisik merah di mata, kalau enggak, aku benar-benar enggak akan bisa bertahan. Harus segera diselesaikan, kalau disihir sekali lagi olehnya, akan benar-benar gawat." Kekuatan besar sanca ganda, tapi hantu itu berhasil menghindar. Dan serangan Charlie hanya mengenai pintu dan merusaknya. "Hehe, kekuatanmu sia-sia, kau terlalu lambat, mana mungkin kau bisa menangkapku." "Oh, kalau begitu, tebak kenapa jurus ini dinamakan kekuatan besar sanca ganda." Dan ya, muncul lagi ular sanca yang sangat besar di depannya. Lalu ular itu melilitnya, dan hantu itu kesakitan karena dililit dengan sangat kuat. Siluman cermin menyesal datang ke dunia ini, energi hantu plus 95. "Ah, aku udah mau terbelah." Lalu tubuhnya hancur dan putus. Terlihat hantu itu terkapar di lantai dengan tubuh yang terbelah. Dalam hati Charlie, udah terbelah oleh kekuatan silumanku, tapi jiwanya belum hancur. Dalam hati Sena, hebat banget, Charlie menggunakan teknik apa? Hantu itu bersiap melakukan sesuatu. Hati-hati, ini adalah hantu jahat tingkat tinggi, satu jurus aja mungkin nggak bisa membunuhnya. Benarkah? Takut banget. Berdirilah agak jauh. Lalu Charlie mengeluarkan pedang dari tangannya. Sedangkan hantu itu pulih dan terbang. Lalu dia mulai menerjang. "Aku mau bertarung mati-matian dengannya." Pembunuh bayangan hitam. Besi penyiksa merah. Lalu Charlie dan hantu itu beradu jurus dengan sekuat tenaga. Dan Charlie terpental ke belakang. Dan pedangnya retak karena tidak bisa menahan serangan hantu tadi. Segitu doang masih berani disebut bertarung mati-matian, lucu banget, hahaha. Tapi dia baru sadar kalau tangannya terpotong. Lalu dia kabur. "Udahlah, aku pergi dulu aja." "Jangan kabur dong, kita saling bertatapan lagi untuk membangun perasaan." "Cerewet, jangan ikuti aku, ah." Pada saat ini, di lantai 1. Di lantai atas itu berisik banget. Pasti pemuda itu nggak mendengarkan nasihatku, apakah dia sedang disiksa, teriakannya mengenaskan banget. Lalu dia mulai mengintip dan bergumam. Mengintip sedikit nggak apa-apa kan? Tak lama setelahnya, hantu cermin itu melewatinya. Apa itu yang lewat? Lalu dia menoleh ke arah yang satunya. "Hehe, ayo bertatapan denganku, kalau nggak, cium atau bermesraan juga boleh, hehehe." "Ah, ada hantu." Lalu dia pingsan seketika, sementara di luar terlihat ledakan yang sangat besar. Dan Charlie melompat sangat tinggi untuk mengejar hantu itu. Lalu dia mendarat di tubuh hantu itu. Dan akhirnya hantu itu terkapar. "Kau juga hanya pernah makan beberapa orang, biasa aja, kita bicara baik-baik, setelah masalahnya selesai, akan kulepaskan kau." Dan hantu itu gemetar dan meneteskan air mata. "Kau yang masih hidup lebih pintar sembarangan bicara daripada aku." Energi hantu plus 30. Hantu itu mulai menangis putus asa. "Kenapa nggak dari tadi aja bilangnya?" Energi hantu plus 50. Hati hantu cermin terluka. Energi hantu plus 50. Hati hantu cermin sangat sedih. Energi hantu plus 66. "Kira-kira itu aja kan energi hantunya. Jangan takut, aku nggak akan mengejarmu lagi. Tenang aja. Manfaatmu tadi udah aku peras abis. Kalau begitu, jalan menuju neraka luas, selamat jalan. Aku mohon, jangan bunuh aku." Permintaan ini boleh dipertimbangkan. Tapi kau terlambat mengatakannya." Kuburan botol merah. Dan hantu itu kesakitan karena terkena cairan hijau dari jurus Charlie. Lalu kulitnya mulai melepuh dan akhirnya menghilang meninggalkan tulang belulangnya saja. Dan Charlie tersenyum memandangi hantu itu yang lenyap. Hantu jahat tingkat tinggi hebat banget, bisa menghadapi 3 serangan dari siluman bintang 1. Tuan, Charlie Jensen. Energi hantu, 889. Kartu siluman, Raja Iblis. Lumayan juga, satu hantu bisa memberiku banyak energi hantu. "Charlie, bagaimana?" "Oh, hantunya udah kusingkirkan. Tapi, apakah kau bisa membantu mengurus sampah itu?" Ini, aku bantu kau laporan ke aplikasi neraka. Pengurusnya akan datang nanti. Ayo, aku antarkan kau kembali." "Nggak perlu, aku." Lalu Sena menyalakan mobilnya. "Wah, apa kau anak orang kaya?" "Nggak,
Ini aku beli sendiri dari hasil kerja kerasku, 1 poin neraka sama dengan 20 juta rupiah. Oh, kalau begitu coba aku lihat punyaku. Ternyata Charlie mempunyai 150 poin. Lalu dia berteriak, 3 miliar rupiah, aku jadi kaya. Di perjalanannya bersama Sena, terlihat mereka hanya diam karena bingung mau ngobrol apa. Sena mencoba memulai obrolan, bisakah kau ceritakan tentang kakekmu? Dia nggak memperbolehkanku menceritakan tentangnya. Dalam hati Charlie, dia hanya pengangkut mayat di rumah duka, bukan orang hebat. Dalam hati Sena, kakeknya pasti orang hebat. Kakeknya pasti memberi pesan seperti itu agar Charlie nggak terlibat dalam masalahnya. Daripada bicara tentang aku, bicarakan Mediatrice dan Hellman yang tadi kau bilang aja. Kenapa dunia orang hebat mempunyai 2 lembaga penegak hukum? Awalnya di dunia orang ajaib hanya ada Mediatrice. 100 tahun yang lalu, Hellman muncul, mereka kejam dan penuh dengan orang hebat. Mereka mengandalkan kemampuan mereka yang luar biasa dan mengambil alih sebagian tugas dari Mediatrice. Akhirnya Mediatrice jadi lebih lega. Aneh banget, posisinya sebagai lembaga pimpinan direbut, malah lega. Menjadi lembaga pimpinan itu nggak enak. Begitu ada ledakan aura hantu, area terlarang orang hidup akan kacau. Pada saat itu, lembaga pimpinan harus menghadapi tekanan dan mengutus orang untuk berjaga, bilangnya berjaga, tapi sebenarnya mengorbankan orang ajaib. Area terlarang orang hidup, lalu ponselnya berdering. 3 jam lalu, ada ledakan aura hantu, kekacauan area terlarang terjadi lebih awal. Harap orang ajaib tingkat C+ ke atas pergi berjaga. Area terlarang orang hidup adalah tempat yang terhubung dengan ruang yang mengerikan. Tempat seperti itu totalnya ada 6, kode serinya adalah SSS. Sampai S disebut tingkat bahaya, digunakan untuk menilai kekuatan orang ajaib dan hantu. Raja hantu yang paling mengerikan, tingkat bahayanya adalah S. Charlie bergumam, area terlarang orang hidup 2 tingkat lebih tinggi daripada Raja hantu. Setelah beberapa saat berlalu, oh iya, 4 hari lagi ada misi kelompok, nanti kerjakan bareng aja. Apa itu misi kelompok? Misi yang sangat besar, berani nggak? Boleh, sampai jumpa 4 hari lagi. Setelah beberapa saat dan Charlie sudah pulang ke rumahnya. Lusa mau pergi ke pesta nggak jelas si Tuan Simon. Lalu ada misi kelompok Sena. 2 hari kosong di antaranya, lihat bisa mendapatkan energi hantu dari mana, bagaimanapun, sebentar lagi energi hantunya mencapai 1000. Ini jadi agak menarik. Peristiwa, pasien yang sudah lama mati. Setelah pasien ini masuk rumah sakit, pasien yang sakit kritis mati dalam semalam dan perawat penjaga bunuh diri di ruang tangga. Setelah mereka mati, mayat mereka juga menghilang. Setelah dilihat melalui CCTV dan membandingkan orang-orang yang keluar masuk rumah sakit, dinilai bahwa mayatnya masih ada di dalam rumah sakit. Coba lihat tingkat kesulitannya. Tingkat bahaya, D+. Jenis misi, individual. Hadiah dasar, 100 poin. Keesokan harinya, di Universitas Gandung. Setelah selesai sekolah, mau kemana? Aku mau pergi beli baju. Di siang hari melihat cewek cantik, malam hari pergi ke rumah sakit untuk mencari energi hantu, adrenalinku jadi penuh seharian. Tak lama setelahnya, ada mobil merah yang ngedrift menghampiri mereka. Bisa nyetir nggak sih? Itu mobil Tuan Simon, udahlah. Lalu melaju ke arah Charlie, dan berhenti di hadapannya. Kau nggak menghindar, kaget sampai jadi bodoh ya. Dalam hati Charlie, aku punya kekuatan mental dari menjadi manusia selama 2 kehidupan, mana mungkin takut pada hal sepele seperti ini. Lalu Charlie menendang plat nomor mobilnya. Tuan Simon udah ada kemajuan, kuliah nggak perlu diantarkan ibu lagi. Dasar brengsek. Lalu dia menginjak gas, dan knalpotnya mengeluarkan api. Wah, kaget. Apa mobilnya mau meledak? Menakutkan banget, tapi kamu mau menakutiku hanya dengan menginjak gas. Kau masih terlalu payah. Lalu muncul ular sancam merah yang singgah di leher Simon. Dan dia terkejut setengah mati. Wah, ular, aku paling takut ular. Dalam hati Charlie, sisa kekuatan dari 2 kali menjadi siluman udah cukup banget untuk menghadapi orang bodoh seperti ini. Beberapa saat kemudian, baiklah, halamannya ke bab kedua The Dish Before Execute. Dan Charlie sangat serius membaca. Ternyata dia memperhatikan aplikasi neraka. Area terlarang orang hidup ada di Fogor.
Sepertinya ledakan aura hantu adalah pertanda dari kekacauan di area terlarang, tapi sekarang baru 8 tahun dari kekacauan terakhir kali. Lagi serius-seriusnya berpikir, ada seseorang yang melempar kapur tulis. Kenapa sibuk sendiri? Coba terjemahkan paragraf pertama. Telur goreng rasa ikan bla bla bla. Hahaha, Charlie seperti idiot. Charlie bergumam, udahlah, masalah seperti area terlarang orang hidup juga nggak seharusnya diurus olehku, pikirkan dulu aja cara meningkatkan kekuatanku sendiri. Dan akhirnya waktu terus berjalan. Bibi, 2 kaki ayam goreng. Selera makanmu bagus banget. Ketika Charlie mau makan ayam goreng itu, tiba-tiba ayamnya menghilang. Ternyata diambil oleh temannya yang bernama Joel Liman, sedangkan di sampingnya bernama Edgar Korda. Nggak tahu baru-baru ini aku ada masalah, berani-beraninya menggangguku. Orang lain takut pada Simon, tapi aku nggak. Hah, kau nggak takut, lalu buat apa membawa Edgar? Hehe, justru ada Edgar, makanya aku nggak takut. Nggak apa-apa, aku juga nggak takut, dia nggak akan bisa mencelakaiku. Dalam hati Charlie, oh iya, cahaya emas di tubuhnya, sepertinya Edgar ini juga orang ajaib. Lalu berkata, udah, aku masih sanggup menghadapi Simon, jangan ganggu aku makan. Oh, Dewi Willa, dan dia menoleh. Lalu dia menyapa Charlie. Hai Charlie, tapi Charlie hanya diam dan Joel membalasnya. Hai, Charlie, jangan-jangan kau suka cowok, Dewi Willa udah menyapamu, tapi kau nggak menyahut. Bukankah kemarin baru ku bilang padamu untuk mengabaikannya? Cewek yang bagus dalam segala hal sepertimu mana boleh mengejar cowok payah. Udah, ayo pergi. Selain itu, aku dengar Simon udah memutuskan untuk melawan Charlie, sebaiknya kau jangan ikut campur. Aku udah minta ayahku untuk menasehatinya, Simon nggak akan berbuat sembarangan. Ada begitu banyak cowok yang mengejarmu, emangnya ayahmu bisa menasehati semuanya? Willa, kau boleh aja membantunya, tapi kalau kau terlalu dekat dengannya dan ketahuan oleh anak orang kaya yang mengejarmu itu, akan sangat gawat. Pada suatu malam, di rumah sakit terdengar suara orang minta tolong. Apakah ada orang? Dokter, cepat ke sini. Dia udah sekarat. Wajah bagian kanan pasien rusak parah. Beritahu kepala dokter untuk melakukan operasi darurat. Dalam penyelamatan, rescuing. Mimin nggak tahu ini namanya apa, kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Terlihat tangannya udah mulai mengelupas. Dokter itu kebingungan. Di tangannya udah ada bintik-bintik mayat, masih memintaku melakukan operasi. Tapi tadi tangannya bergerak, ya, juga sempat mengerang. Lalu mereka terdiam sesaat. Mana anggota keluarganya? Lalu mereka menoleh. Mana orangnya? Cepat laporkan pada direktur rumah sakit, cepat. 3 hari kemudian, terlihat mobil taksi sedang melaju. Ternyata di dalamnya ada Charlie yang sedang memandangi ponselnya. Di rumah sakit Blazia, terus ada pasien sakit kritis, dokter, dan perawat yang meninggal secara aneh. Pihak petinggi rumah sakit sudah menghubungi Helman dan kejadiannya dimasukkan ke dalam aplikasi neraka. Belakangan ini ada banyak masalah di rumah sakit Blazia, kau ganti rumah sakit lain aja. Hehe, kalau nggak ada masalah, aku malah nggak mau pergi. Lalu sopir taksi itu menghentikan laju mobilnya. Rumah sakitnya ada di depan, kau jalan sendiri aja ke sana. Oke, lalu Charlie turun dari taksi. Terjadi masalah supranatural, jalan seramai apapun juga udah nggak berani orang kunjungi. Terlihat rumah sakit itu sepi dan sunyi. Dan tiba-tiba, ada orang aneh yang berlari melewati Charlie. Minggir, cepat minggir, jangan ikuti aku, jangan ikuti aku. Lalu Charlie berjalan melompat dengan ekspresi malas. Seharusnya di gedung yang ini kan. Lalu dia memasuki gedung itu dan disambut dengan tawa yang misterius. Aku datang jauh-jauh, jangan buat aku kecewa. Lalu ada seorang perawat yang berjalan mendekat. Oh, baru datang udah ada hantu perawat. Lalu dia langsung melompat. Aku suka. Perawat itu teriak dan menjatuhkan dokumen yang dibawanya. Ini manusia, nggak ada energi hantunya. Kakak perawat, maaf udah ngagetin kamu. Dalam hati Charlie, gerakannya aneh begitu, mana aku tahu dia manusia. Ruang UGD ada di lantai 3, kau pergi sendiri aja. Oh, aku bukan mencari dokter, aku mau ke kamar mayat. Perawat itu gemetar ketakutan. Kamar mayat.
Aku ada urusan mendesak, perlu ke sana sebentar. Perawat itu langsung mundur. Kau mau apa? Jangan takut, aku bukan pembunuh yang ada dalam berita. Lalu dia langsung berlari, jangan tanya aku. Apa senyumanku nggak cukup tulus, kenapa dia malah kabur? Lalu ada yang membuka pintu. Di sini rumah sakit, jangan berisik. Maaf ya, aku hanya mau bertanya, kamar mayat ada di mana? Lalu dia terkejut. Kamar mayat, kau datang untuk mengurus hal itu. Oh, kau tahu masalah kamar mayat. Lalu dia tertawa. Hehe, aku yang melapor pada direktur rumah sakit waktu itu. Begitu ya, kalau begitu tolong bawa aku ke sana. Lalu mereka berdua mulai berjalan ke kamar mayat. Belok kiri, di sini. Setelah pasien itu menghilang, muncul hal-hal aneh di rumah sakit. Awalnya di ICU, bukannya ayahku cacat, ini jejak kaki siapa? Selain itu, jejak kakinya hanya bagian depan. Jangan-jangan dirasuki hantu. Di malam harinya, dia mendengar sesuatu. Terlihat ayahnya sedang berjalan jinjit. Dan dia keringat dingin mengetahui itu. Lalu ayahnya menoleh dengan ekspresi aneh. Tapi anaknya pura-pura tidur. Pada saat bangun keesokan harinya, ayahnya masih berbaring di atas tempat tidur. Awalnya mengira masalahnya udah lewat begitu aja. Tapi orang tua itu meninggal dengan aneh sore harinya. Mayatnya menghilang setelah ditaruh di kamar mayat. Lalu dia celingak-celinguk. Jangan sebarkan hal ini ya, setelah orang tua itu menghilang, ada beberapa pasien yang menjadi sakit parah dan meninggal lagi. Selain itu, kondisinya sama persis dengan orang tua itu. Lalu dia mengeluarkan kunci, lalu membuka kamar mayat itu. Pengurus kamar mayatnya juga mati, jadi aku harus buka pintu sendiri, hehe. Kau nggak masuk. Kau masuk dulu, kau menghalangi pintunya, bagaimana aku bisa masuk? Lalu dia terdiam sesaat, ingat untuk menutup pintunya, kalau nggak, hawa dinginnya. Dan Charlie langsung menutup pintunya. Lalu dia menguncinya. Dan perawat itu terkejut. Hantu mayat tingkat rendah tercengang, kenapa kau mengunci pintunya, takut hantu mayatnya kabur. Dan Charlie langsung bergerak ke belakangnya. Sejak kapan kau ke belakangku? Pantat hantu mayat tingkat rendah merinding, energi hantu plus 15. Dalam hati Charlie, jarang ada hantu yang memberikan energi hantu secara inisiatif seperti ini, aku pun jadi agak tersentuh. Lalu berkata, ayo, bawa aku pergi melihat mayat. Dan mereka menghampiri mayat-mayat di sana. Bukannya semua terbaring dengan rapi, aku nggak lihat ada mayat yang hilang. Hantu itu gemetaran. Apakah mereka semua udah kembali? Oh, udah kembali. Kalau begitu, bagus banget, kali ini jangan harap ada yang bisa kabur. Dan Charlie melirik ke arah hantu yang tadi dipukulnya. Wajahku, sial. Aku nggak sial kok, hehehe. Lalu dia bergegas menyerang Charlie, sialan. Dan Charlie meremehkannya, cih. Kau bodoh ya, udah ku bilang aku nggak sial. Astaga, apa-apaan ini? Dia bahkan berani memukul hantu. Kita sesama hantu, kenapa nggak berani? Kau merebut ranjangku, wajar kalau aku menghajarmu kan? Kau udah mati berapa hari? 4 hari, kenapa? 4 hari, coba aku hitung. Dan dia mulai menghitung, hantu lain baru bisa bangkit 7 hari setelah mati, kau baru 4 hari, jangan-jangan mayatmu bermasalah. Mayat terus ketakutan, energi hantu plus 4, energi hantu plus 4, energi hantu plus 4, energi hantu plus 4. Pak, aku udah jadi mayat, bisa ada masalah apa lagi? Aduh, hantu bangkit pada hari ke-7 setelah kematian adalah hukum alam, kau nggak tahu. Kau kembali lebih awal, bukan hanya mengganggu masa depan keluargamu, juga akan mengganggu masa depan reinkarnasimu. Master, terus aku harus bagaimana? Dan Buddha Charlie tersenyum. Hehehe, gampang. Kau mati sekali lagi, lalu hitung harinya dengan baik sebelum bangkit. Mau membodohiku untuk membunuhku, sialan. Tapi hantu itu terlambat menyadarinya. Karena Charlie langsung menebasnya. Kalau begitu, kau buat aku menjadi sial. Hantu mayat tingkat rendah, roh kebencian, mati, energi hantu plus 9. Energi hantunya sedikit banget, dasar payah. Dan kepala hantu itu terpental. Aura kebencian warna hitam dan pernah mencelakai orang, kematianmu terlalu mudah. Ada satu hantu yang bersembunyi.
Dan dia gemetar ketakutan. Yang udah aktif sebelum mencapai 7 hari setelah kematian, bukankah ada satu lagi? Ada satu lagi yang bangkit lebih awal, ada di sini. Dan membuka kain kafannya. Pak, bangun, bangun dan makan obat. Sial, aku baru aja tertidur, energi hantu plus 8. Lalu dia berteriak, kau mau apa? Pak, kau perlu makan obat tidur dan tidur. Membangunkanku untuk memakan obat tidur, apa-apaan itu? Mana obatnya? Tapi Charlie langsung mengarahkan pisaunya. Dan langsung menusuknya ke mulut hantu itu. Maaf, aku lupa bawa obatnya, nggak masalah kalau aku membuatmu tidur dengan cara fisik kan, hantu mayat tingkat rendah, roh kebencian, mati, energi hantu plus 9. Dia membunuh satu lagi, mengerikan banget. Hei, kau jangan berpura-pura lagi, ayo bertarung. Dan hantu itu terdiam dengan keringat dingin membanjiri wajahnya. Awalnya aku mau membunuhmu di saat kau lengah, sepertinya perhitunganku salah. Dan dia mulai menunjukkan wujud aslinya. Lalu langsung merobek bajunya. Masih mau tunggu dia membunuh kalian satu persatu, ayo maju bersama. Dan para hantu itu mulai bangkit seperti zombie. Kenapa harus memaksa kami hanya ingin terus hidup, apa salahnya? Hidup dengan mengandalkan makan manusia, kalian nggak layak. Ah, akan ku bunuh kau. Dan Charlie membunuh salah satu dari mereka tanpa kesulitan. Buat melawan kalian yang sepayah ini, bahkan nggak perlu kartu siluman. Tapi mereka tetap melawan Charlie dengan bersamaan. Dalam hati Charlie, maju bareng, kalau begitu, aku pakai energi siluman yang kuwarisi dari kartu siluman aja. Raungan macan semua penjuru, dan para hantu roh kebencian itu mulai oleng. Kenapa telingaku berdengung? Mereka nggak apa-apa, sepertinya energi hantu yang kuwarisi terlalu sedikit. Kekuatan fisik lebih bisa diandalkan. Dan Charlie mulai menebas satu persatu dari mereka. Dan ketika Charlie mau menebas hantu yang punya mata besar di kepalanya, pisaunya ditahan dengan giginya, tapi giginya mulai retak. Charlie berkata, dua gigi serimu ini, dan mata di pisaunya mulai bersinar. Aku nggak suka sejak tadi. Dan kepala sampai tubuh hantu tadi hancur tak tersisa. Tapi Charlie mulai kelelahan karena terlalu memaksakan diri. Selamat, energi hantu Tuan menembus 1000 poin, hak mengundi kartu siluman bintang 2 terbuka. Undi kartu siluman bintang 2. Akan menghabiskan 1000 energi hantu untuk mengundi kartu siluman bintang 2. Lebih mahal 10 kali lipat dari yang bintang 1. Kalau begitu, kartunya harus yang bagus banget. Tak. Dan mesin slot itu memancarkan sinar yang menjulang tinggi ke langit. Dan Charlie terkesan karena dia mendapatkan kartu siluman peri rusa. Digunakan secara diam-diam, setelah diaktifkan, bisa mendapatkan sebagian energi dari siluman dalam waktu setengah jam dan mengundi 2 kekuatan, Tuan bisa memilih satu bagian untuk menjadi siluman. Konsumsi untuk perubahan silumannya sangat besar, mungkin bisa menyebabkan perubahan siluman berakhir lebih awal, pikirkan baik-baik. Setelah masa perubahan siluman selesai, bisa mempertahankan 10% fisik dan energi siluman selamanya, ada satu peluang untuk mewarisi bagian perubahan siluman. Dan Charlie menendang kepala hantu mayat yang tadi dibunuh. 2 kekuatan perubahan siluman, entah bisa melawan hantu sekuat apa. Yang payah udah selesai diurus, udah saatnya mencari yang hebat. Setelah itu, Charlie menekan tombol lift yang menuju ke lobi atau ruang tunggu. Dan liftnya mulai menutup. Tapi ada satu perawat yang bergegas masuk. Ah, untung masih keburu. Dan seperti biasa, Charlie selalu mendapatkan gunung kembar yang selalu menempel pada wajahnya. Lalu Charlie menyentuhnya, dan perawat itu langsung menjauh dan berteriak. Apa yang kau lakukan? Dalam hati Charlie, tertutup baju pun masih terasa dingin, larinya begitu buru-buru dan gak ada kehangatan sama sekali. Nona perawat, kulitmu bagus banget. Kulit orang yang udah mati 3 hari pun mungkin gak seputih kulitmu. Perawat itu mendorong Charlie. Bukan urusanmu, minggir. Lalu dia menghadap ke arah pintu. Dan dia berdeham. Tahu nggak, di rumah sakit kami ada sebuah tabu. Oh, coba ceritakan. Lalu dia mulai mengambil sesuatu dari gunung kembarnya. Saat bertemu dengan orang yang punya kartu warna hitam, sebaiknya jangan naik lift ini. Hanya mayat di kamar mayat yang akan diberikan kartu hitam seperti ini, kalau lihat, harus segera kabur, hehehe.
Lalu Charlie mengeluarkan semua kartu hitam yang diambilnya dari kamar mayat. Kalau begitu, kalau kau melihatku, bukankah seharusnya segera kabur? Astaga, kau merampok kamar mayat. Hantu perawat salut, energi hantu plus 30. Dan lift itu sudah sampai di ruang lobi, dan ada seorang dokter yang membawa plastik hitam. Lalu dia mulai masuk lift dengan tatapan tajam. Dan dia diam sambil menghadap pintu lift. Charlie merangkul hantu perawat itu. Sayang. Menurutmu apa yang ada di dalam kantong plastiknya itu? Mungkin aja itu organ dalam seseorang. Organ dalam, menurutmu organ apa? Jantung, hati, limpa, lambung. Ih, sebal, jangan meraba sembarangan. Dan dokter itu memanggil mereka, hei. Kalian penasaran apa yang ada di dalam sini? Jangan menyesal setelah lihat. Lalu dia membuka kantong plastik itu. Dan Charlie menunggu apa yang akan keluar sambil menelan ludah. Dan dokter itu mulai mengambil isinya. Ternyata isinya sebuah toples yang di dalamnya terdapat ginjal seseorang yang telah digigit sebagian. Charlie bertanya, itu bekas gigitan dari mana? Lalu dokter itu membuka maskernya. Aku lapar, jadi aku makan sedikit. Charlie merasa bingung. Satu ginjal kira-kira berapa harganya? 500 juta rupiah, kenapa kau menanyakan itu? Karena udah kau gigit sedikit, jadi dipotong 20%, berarti jadi 400 juta rupiah. Kalau kantong plastiknya nggak dipakai, berikan padaku. Karena kau membawa barang seharga 400 juta rupiah, aku terpaksa lembur. Dan Charlie langsung mengambil ginjal itu. Berikan padaku. Hantu jahat bingung, energi hantu plus 25. Ketika liftnya sampai di salah satu ruangan, Charlie langsung keluar dan berlari. Hantu dokter itu kebingungan. Apa yang terjadi? Hantu perawat menjawab, mungkinkah dia perampok? Dan hantu dokter itu terkejut. Apa? Barang hantu pun berani dicuri, apa dia cari mati? Charlie terus berlari. Ayo, tangkap aku. Dan dia berbelok. Dia belok, cepat kejar. Ketika sudah dekat, Charlie langsung menusuknya dengan pisau. Dan hantu dokter itu berhasil tertebas oleh serangan diam-diam Charlie. Dan Charlie mencoba menyerang hantu yang satunya. Tapi hantu itu nggak merasa sakit. Apa, nggak bisa dikeluarkan. Percuma aja, jantungku udah rusak. Lalu dia menyerang Charlie, matilah, maling. Charlie nggak bisa menghindar dan terkena serangan hantu itu. Sampai-sampai dia terpental sangat jauh. Charlie kesakitan. Sakit banget, apa tulang rusukku patah? Di sisi hantu perawat, tangannya berubah menjadi tulang. Apa yang kau bawa? Sepertinya jimat yang Willa berikan padaku yang menyelamatkanku. Tapi dia bisa beregenerasi, dan tangannya mulai membesar. Hantu perawat itu menyerang Charlie lagi. Coba aja, kau bisa bertahan lagi apa enggak? Charlie terkejut. Cepat banget, gawat kalau enggak menghindar. Tapi Charlie dihadang dan ditahan oleh hantu dokter tadi. Hei, aku udah pura-pura mati di lantai dari tadi, itu adalah demi momen ini. Hantu perawat itu menyerang Charlie. Pembunuh penghancur jantung. Charlie kesakitan menerima serangan hantu perawat itu. Sekali lagi, Charlie terpental sangat jauh. Dan Charlie tersungkur ke lantai. Sialan, dia mau membunuhku. Lalu Charlie memuntahkan seteguk darah. Hehehe, apakah kau merasa jantungmu udah mau rusak? Kalau begitu, kau mungkin mendapat penyakit yang sama denganku. Dalam hati Charlie, rasanya seperti jantungku diremas, detaknya melelahkan banget. Jangan takut, cuma perlu aku suntik sekali aja. Patuhlah, jangan bergerak. Dengan kekuatanku sekarang, kalau nggak menggunakan kartu siluman, aku akan mati. Lalu dia menggunakan kartu siluman, siluman Raja Iblis. Dan wajah Charlie perlahan-lahan mulai berubah. Dan rambutnya menjadi gondrong. Mendapatkan sebuah kekuatan secara acak, pisau langit pengacau. Lalu Charlie menebas suntikan hantu perawat itu sampai terbelah. Tak hanya suntikannya, ternyata hantu perawat itu juga ditebas oleh Charlie sehingga terbelah menjadi dua bagian. Charlie menoleh ke hantu yang satunya lagi. Ada satu lagi. Si dokter sangat menyesal dan bahkan ingin menjadi orang baik, energi hantu plus 90. Apakah dia masih manusia? Charlie menghampirinya, ternyata kau bersembunyi di sini. Astaga, ayo, aku bantu kau lap mulutmu. Dan hantu itu hanya terdiam dengan mulut yang terbuka lebar. Lalu hantu itu melempar sesuatu.
Jangan ke sini. Astaga, apa kau terbuat dari besi? Charlie tersenyum. Ini agak geli, hehe. Mau menungguku membalas? Apa kau nggak mau lari? Lalu hantu itu lari ketakutan. Dia berlari ke atas dan berteriak minta tolong. Padahal tahu aku mau membunuhnya. Malah kabur ke atas sambil berteriak meminta tolong. Akhirnya yang hebat udah mulai datang. Dan Charlie mulai berjalan ke atas. Setiap dia berjalan, dia membakar lantai yang dilewatinya dengan pisaunya. Sedangkan hantu itu melirik Charlie dengan ketakutan. Hicks, tahu begini, tadi aku jangan singgung dia. Dan Charlie mengusap pisaunya. Lalu mengambil api dari pisaunya. Lalu dia meniupnya. Dan api itu mengarah ke hantu dokter itu. Hantu dokter itu berlari ketakutan. Minggir, minggir, jangan ikuti aku. Lalu hantu itu meringkuk di sudutan. Dalam hati Charlie, semakin lama semakin sedikit, sepertinya energi hantunya udah hampir habis terkuras. Dok, kau adalah orang yang mengobati dan menyelamatkan orang, kenapa sekarang kau terlihat seperti orang sekarat? Hantu itu menangis dan berkata, enggak, Charlie tersenyum, enggak percaya, lalu dia langsung menebas hantu itu. Lihat, sekarang matikan. Charlie menebas hantu itu dengan sangat kuat sampai serangannya menembus lantai, dan hantu itu merasa lega. Ah, akhirnya bisa bebas. Udah terbelah seperti itu malah tersenyum, aneh banget. Sepertinya aku menggunakan terlalu banyak tenaga, kekuatan Raja Iblis benar-benar sulit dikontrol. Energi hantu plus 360. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.